the hunt and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku berada di kota Jakarta. Rencananya aku akan ke Kota Tua, atau lebih dikenal sekarang Batavia Lama. Dan ini adalah tempat parkiran di mana kalian jika akan ke Kota Tua. Lebih tepatnya, tempat parkirannya ada di sebelah utara Kota Tua, atau di samping halte Museum Fathahillah. Untuk biaya parkir untuk sepeda motor 10.000. Dan ini sekarang aku akan masuk ke Kota Tua melalui kantor pos. Ada beberapa pintu masuk ke arah Kota Tua, yang dari sebelah barat lewat samping kali atau sungai. Kalau lewat sebelah utara bisa masuk lewat kantor pos atau pusat souvenir. Dan jika kalian naik kereta api atau naik kendaraan umum bisa masuk lewat stasiun kota. Bisa juga melalui lewat Museum Mandiri yang ada di sebelah barat stasiun kota. Pada saat weekend di sini sangat ramai sekali. Walaupun pada saat siang hari sangat panas, tetapi antusias para pengunjung tidak menyurutkan untuk menikmati Kota Tua. Kota Tua Jakarta juga dikenal dengan sebutan Batavia Lama. Adalah sebuah wilayah kecil di Jakarta. Wilayah khusus ini memiliki luas sekitar 1,3 km persegi, melintasi Jakarta Utara dan Jakarta Barat, di mana di sekitaran daerah Pinangsia, Taman Sari, dan Roa Malaka. Halaman di depan Museum Kota Tua ini sangat luas sekali. Tapi jangan khawatir jika kalian takut kelelahan pada saat mengelilingi Kota Tua ini. Karena di sini banyak sekali stand-stand yang menyewakan sepeda. Hanya dengan merogoh kocek 20.000, kalian bisa menyewa sepeda dengan mengelilingi halaman sekitar Museum Kota Tua. Kawasan wisata Kota Tua tidak terlepas dari kisah sejarah di masa lampau. Secara nyata, kamu sudah dapat melihat warisan bangunan yang ada di sekitar Kota Tua. Sejarah Kota Tua Jakarta berawal pada tahun 1526, di mana Fathahillah ditugaskan oleh Kesultanan Demak untuk menyerang pelabuhan Sunda Kelapa yang merupakan milik dari Kerajaan Pajajaran. Setelah berhasil direbut oleh Kesultanan Demak, akhirnya pelabuhan ini diganti namanya menjadi Jayakarta. Kemudian sekitar tahun 1619, pasukan VOC yang berada di bawah komando Jan Pieter Zoon menghancurkan Jayakarta, dan namanya pun diganti kembali menjadi Batavia. Pada tahun 1635, wilayah Batavia meluas hingga di tepi barat sungai Ciliwung, kemudian dirancang dengan bangunan gaya Belanda, serta dilengkapi pula dengan kanal yang memisahkan beberapa blok yang ada. Lalu pada tahun 1650, setelah semua pembangunan selesai, Batavia difungsikan sebagai kantor pusat VOC di Hindia Timur. Selain itu, kawasan Batavia ini dijadikan juga sebagai pusat perdagangan di Asia melalui jalur pelayaran. Bahkan dijuluki Permata Asia atau Ratu dari Timur. Sejarah Kota Tua tak berhenti sampai di situ saja. Ketika Perang Era Dunia Kedua, di mana masih berada di kawasan penjajahan Jepang, Batavia berganti nama kembali menjadi Jakarta. Gubernur Ali Sadikin pada tahun 1972 mengeluarkan keputusan gubernur menjadikan Kota Tua sebagai situs warisan, dengan maksud untuk melindungi sejarah arsitektur dari kawasan tersebut. Yang saat ini, kawasan Kota Tua menjadi sebuah destinasi wisata sejarah yang tidak membosankan, melainkan seru dan juga menyenangkan.
Sekarang aku berada di sisi barat Museum Fathahillah. Di sisi barat berdekatan langsung dengan Museum Magic Art 3D. Sepertinya seru museum di Magic Art 3D ini. Dan di sini juga ada diskon. Tapi sayangnya aku tidak masuk ke Museum Magic Art ini. Karena emang dari awal rencananya aku akan ke Museum Fathahillah. Sekarang let's go, langsung ke Museum Fathahillah. Pada saat kita berjalan akan memasuki ke Museum Fathahillah, kalian harus tetap hati-hati karena di sini juga banyak sepeda yang lalu lalang. Sebelum masuk ke Museum Fathahillah, kalian bisa mengambil foto selfie di sini karena di sini tempat favorit. Oke, sekarang kita lanjut masuk ke Museum Fathahillah. Di Museum Fathahillah ini tiket masuknya sangat murah dan terjangkau. Jadi tidak heran banyak sekali pada saat weekend banyak yang mengunjungi museum ini. Dengan merogoh kocek 5.000, kalian sudah bisa masuk ke Museum Fathahillah dan menikmati peninggalan sejarah yang ada di museum ini. Gimana menurut kalian? Sangat terjangkau kan? Ya, dengan harga yang sangat terjangkau, kita juga bisa berwisata sekaligus bisa mengenal tentang sejarah kebudayaan pada saat masa lalu. Setelah mendapatkan tiket, langsung masuk lurus ke arah museum utama. Dan kita langsung disambut oleh para petugas museum yang sangat ramah sekali dengan menyapa setiap pengunjung yang masuk ke museum. Jadi menurut aku pelayanan di Museum Fathahillah ini sangat baik sekali. Ruang museum yang pertama kali aku masuki adalah di area peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Sedikit informasi, Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang berdiri pada abad ke-4 sampai ke-7 Masehi. Kerajaan Tarumanegara diketahui wilayah yang kekuasaannya meliputi hampir seluruh Jawa Barat. Dengan pendirinya adalah Maharesi Jayasingamarwan dari India. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaannya di Nusantara pada masa pemerintahan Raja Purnawarman yang berkuasa antara 395 sampai 434 Masehi. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang ada di Museum Fathahillah ini ada Arca Ganesha, Arca Durga, Arca Wisnu Cibuaya 1 dan Wisnu Cibuaya 2. Arca ini masing-masing ditemukan di sekitaran Jawa Barat dan Jakarta. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang lainnya yaitu berupa prasasti. Di sini ada prasasti Tugu, prasasti Cireten, dan prasasti Kebon Kopi.
Setelah dari peninggalan kerajaan Tarumanegara, sekarang kita lanjut ke ruangan peninggalan sejarah pada masa bercocok tanam dan perunggu serta besi pada zaman dahulu. Ini adalah beberapa penemuan alat yang digunakan untuk masa bercocok tanam pada zaman dahulu. Ini alat yang digunakan pada saat manusia purba atau masa sebelum kita. Ini adalah beberapa penemuan pada saat di zaman perunggu dan besi. Termasuknya peradaban nenek moyang kita pada zaman dahulu sudah cukup maju karena sudah mengenal besi dan perunggu. Sekarang kita lanjut ke ruangan penemuan gerabah. Ini adalah penemuan gerabah buli. Gerabah-gerabah ini ditemukan di Sungai Citarum, Sungai Bekasi, Sungai Ciliwung, dan Sungai Cisadane. Di lantai atas juga ada beberapa peninggalan peralatan atau yang digunakan pada zaman VOC. Ini adalah sebuah peninggalan pada zaman Batavia. Perlengkapan rumah tangga yang digunakan pada zaman Batavia ini sudah cukup mewah. Ada lemari, meja kursi, dan beberapa perlengkapan rumah tangga yang lainnya.
kalian sudah berada di atas, jangan membuang kesempatan untuk menikmati di halaman museum dengan melihat keindahan sekitaran museum dari sini. Setelah kita menikmati peninggalan sejarah di lantai atas, sekarang kita langsung turun kembali dengan menikmati peninggalan sejarah pada zaman Sultan Agung. Inilah gambaran peperangan antara VOC dengan Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung. Di sini juga ada senapan yang digunakan oleh VOC pada zaman Batavia. Ini adalah replika kapal milik Belanda yang bersandar di pelabuhan Sunda Kelapa. Di sini juga ada peninggalan meriam yang digunakan pada zaman dahulu.
Salah satu ruangan yang menarik dari Museum Fathahillah ini adalah penjara bawah tanah yang digunakan oleh VOC untuk menghukum pemberontak. Yang menurut mereka pemberontak sebenarnya adalah pejuang nasional yang pada saat masa perjuangan. Penjara ini hanya memiliki tinggi sekitar 1 meter dan diisi oleh 300 orang pada zaman itu. Padahal idealnya cuma bisa dihuni oleh beberapa orang saja. Dengan ketinggian hanya 1 meter dan kepadatan penjara tersebut, para penghuni penjara tidak bisa berdiri tegak dan sulit bernapas. Tidak hanya itu saja, mereka yang dipenjara juga menderita penyakit tifus, disentri, dan kolera akibat tidak diberi makanan dan minuman. Serta para tahanan untuk buang airnya juga di tempat itu juga. Penjara yang lembab, penuh bibit penyakit, dan pengap membuat banyak penghuni penjara yang mati sia-sia. Penjara di zaman tersebut memang benar-benar tidak manusiawi. 2 pahlawan yang pernah dipenjara di sini adalah Untung Suropati dan Pangeran Diponegoro. Setelah dari penjara ruang bawah tanah khusus pria, di sini juga ada penjara khusus wanita. Lokasinya terpisah dengan penjara pria. Dan inilah posisi penjara wanita. Untuk pintu masuk penjara wanita sangat sempit sekali. Jadi bisa dibayangkan pada zaman dahulu wanita yang dipenjara di sini bagaimana rasanya. Seorang pahlawan wanita yang pernah dipenjara di sini adalah Cut Mutia. Oke sahabat Sidik Adventure, itulah beberapa koleksi yang berada di Museum Fathahillah Kota Tua. Sangat menarik bukan? Jadi tunggu apa lagi? Yuk berkunjung ke Museum Fathahillah Jakarta di Kota Tua. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu setia mengikuti perjalanan Sidik Adventure. Habis ini aku akan ke Museum Seni Rupa. Ikuti terus ya. Jangan lupa ya, like, subscribe, dan komen agar aku lebih semangat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.